Kami dari kelompok 1 RKPL dengan anggotanya yaitu adalah saya Rifda Wali Zuhro NRP 121. Saya Fania Rahmadia Nutami NRP 17. Nama saya Konita Nalimuna NRP 7002. Di sini, kami akan menjelaskan dua model dalam software development life cycle, yaitu adalah waterfall model dan V-model. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang waterfall model. Waterfall model biasa disebut dengan classic life cycle. Waterfall model adalah model proses pertama yang diperkenalkan dari pendekatan software development life cycle yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Winston Royce dalam paper yang diterbitkan pada tahun 1970. Model ini sangat sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dalam waterfall model, setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai dan tidak ada fase yang tumpang tindih. Model ini merupakan linear sequential model, yang dimana model pengembangan perangkat lunak ini tahapan-tahapannya dilakukan secara berurutan dan sistematis. Ini berarti bahwa setiap fase dalam proses pengembangan dimulai hanya jika fase sebelumnya telah selesai. Specific purpose dari waterfall model ini adalah untuk mengembangkan perangkat lunak yang sederhana dan berjangka pendek dengan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berurutan. Yang pertama adalah requirement analysis, yaitu proses mencari, menganalisis, dan mengumpulkan kebutuhan software yang akan dikembangkan. Jadi pada proses ini kita harus benar-benar mengetahui software seperti apa sih yang diinginkan oleh klien. Saya akan memberikan contoh realnya, yaitu pemanfaatan waterfall model pada sistem informasi sebuah SMK di Ponorogo. Nah, jadi sistem informasi ini mengelola database alumni mereka. Jadi mereka pada tahap ini melakukan wawancara dengan koordinator BK dan data yang didapat oleh mereka yaitu total alumni yang lulus, total alumni yang sudah bekerja, dan sebagainya. Lalu ada langkah kedua dalam waterfall model ini yaitu sistem design, di mana proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Jadi setelah mendapatkan data-data tadi, mereka merancang sistemnya dengan ERD. Lalu proses ketiga ada implementation, yaitu desain tadi diubah menjadi bahasa yang dimengerti mesin ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Setelah dirancang dengan sistem ERD, mereka mengubahnya menjadi bahasa pemrograman, yaitu bahasa PHP atau PHP. Lalu ada proses selanjutnya, testing, yaitu proses uji coba software agar software bebas dari error dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini mereka menguji aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, admin, dan alumninya secara langsung. Selanjutnya ada proses deployment, yaitu proses peluncuran software sehingga dapat digunakan customer dan dirilis ke pasaran. Dan proses terakhirnya itu maintenance, yaitu pemeliharaan suatu software termasuk pengembangan serta penambahan fitur-fitur yang belum ada. Nah, jadi mereka setelah merilis, mereka akan melakukan update fitur apabila dibutuhkan dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan saat sistem digunakan langsung oleh user. Nah, setiap model ini kan pasti ada pro dan kontranya. Pro dalam waterfall model ini adalah merupakan model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan. Lalu ada mudah dipahami dan dilaksanakan, banyak digunakan dan dikenal, baik untuk sistem yang kecil atau yang sudah mempunyai prosedur teknis tetap. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Nah, kontranya, waktu pengembangan lama, biaya juga mahal, dan melibatkan pengerjaan ulang yang signifikan. Terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan digunakan karena sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Dan terakhir, model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Kenapa? Karena waterfall model ini adalah model yang sekuensial, jadi harus berurutan. Jika salah di tengah, mereka harus mengulangnya lagi dari awal. Jadi itu akan memakan biaya dan waktu yang lama. Jadi tidak cocok untuk proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Lalu ada waterfall model implementation. Di sini kita mendapatkan yaitu Energy Management System untuk Southern California Edison, Trent Inverno,
Sistem transportasi rel kereta api, ada SCADA AGC dan Water Housekeeping System untuk Statkraft Tokyo Control Center, dan ada sistem kontrol lalu lintas kereta api. Nah, jadi waterfall model ini banyak digunakan untuk proyek sistem industri seperti otomotif, pesawat terbang, kereta api yang sudah tadi disebutkan, dan semacamnya. V-model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan, ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya bisa dimulai hanya jika selesainya tahap sebelumnya. Proses V-model dilakukan secara bercabang. Dalam V-model ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Tahapan pada V-model ini dilakukan secara bertahap berurutan setiap fasenya. V-model adalah model SDLC di mana eksekusi proses terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Ini juga dikenal sebagai model verifikasi dan validasi. V-model didasarkan pada asosiasi fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase dalam siklus pengembangan, ada fase pengujian yang terkait langsung. Nah, ini adalah model yang sangat disiplin karena fase berikutnya hanya bisa dimulai jika kita telah menyelesaikan fase sebelumnya. Untuk fase, dalam V-model terdiri dari dua fase, yakni fase verifikasi dan fase validasi. Fase verifikasi mengacu kepada usaha penyesuaian spesifikasi software dengan kebutuhan klien atau konsumen. Sedangkan fase validasi merupakan serangkaian tahapan yang mengacu kepada kesesuaian software dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Pada fase verifikasi disebut juga SDLC atau Software Development Life Cycle, dan pada fase validasi disebut juga STLC atau Software Testing Life Cycle. Untuk tahapan pertama dari fase verifikasi ialah Business Requirement Specification. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pengguna agar sistem yang dihasilkan tepat guna. Output dari tahapan ini adalah dokumentasi dari kebutuhan pengguna itu sendiri. Tahapan kedua dari fase verifikasi ialah System Requirement Specification. Karena kita sudah tahu kebutuhan pengguna, selanjutnya pada tahapan ini dilakukanlah desain sistem. Desain sistem akan memiliki pemahaman sekaligus perincian perangkat keras yang lengkap dan pengaturan komunikasi untuk produk yang sedang dikembangkan. Rencana pengujian sistem dikembangkan berdasarkan desain sistem. Setelah mendesain sistemnya, masuklah tahap ketiga dari fase verifikasi yaitu High Level Design. Pada fase ini, dilakukanlah pemahaman dan perancangan spesifikasi arsitektur. Desain sistem dipecah lebih jauh menjadi modul-modul yang menggunakan fungsionalitas yang berbeda. Karena kita telah merancang spesifikasi arsitektur, yang dilakukan selanjutnya ialah tahapan Low Level Design. Hal yang dilakukan dalam tahapan ini ialah menentukan desain internal terperinci untuk semua modul sistem, yang juga disebut desain tingkat rendah. Penting agar desainnya kompatibel dengan modul lain dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Setelah fase verifikasi selesai, maka memasuki tahapan coding. Tahap ini melakukan pengkodean sebenarnya dari modul sistem yang dirancang dalam fase desain yang diambil dalam fase pengodean. Bahasa pemrograman yang paling cocok ditentukan berdasarkan persyaratan arsitektur serta sistemnya. Pengkodean dilakukan berdasarkan panduan pedoman dan standar pengkodean. Kode melewati banyak tinjauan dan dioptimalkan untuk kinerja terbaik sebelum build akhir diperiksa ke dalam repositori. Setelah tahapan coding, kita masuki fase validasi yang dimulai dari tahapan unit testing. Pada tahapan ini, pengujian unit yang dirancang dalam fase desain modul dijalankan pada kode selama fase validasi ini. Pengujian unit adalah pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal meskipun semua kerusakan tidak dapat ditemukan dengan pengujian unit ini. Apabila ditemukan error, maka proses kembali ke tahapan low level design dan dibenahi kerusakannya untuk kemudian dilanjutkan kembali. Setelah diverifikasi dan divalidasi hingga sampai kembali di unit testing lagi, maka lanjut ke tahapan selanjutnya dari fase validasi, yaitu tahapan komponen testing. Pada tahapan ini, dilakukan pengujian integrasi yang dikaitkan dengan fase desain arsitektur. Tes integrasi dilakukan untuk menguji koeksistensi dan komunikasi modul internal di dalam sistem. Apabila ditemui error,
Sama seperti di unit testing, maka proses kembali ke high level design dan dibenahi kerusakannya untuk kemudian dilanjutkan kembali melalui proses-proses verifikasi dan validasi setelah high level design tersebut. Ketika sudah selesai diverifikasi dan divalidasi hingga sampai kembali di komponen testing, maka lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan system integration testing. Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem secara langsung yang dikaitkan dengan fase desain sistem. Pengujian sistem memeriksa seluruh fungsionalitas sistem dan komunikasi sistem yang sedang dikembangkan dengan sistem eksternal. Sama seperti tahapan sebelumnya, apabila ditemui error, maka proses kembali ke sistem requirement specification dan dibenahi kerusakannya untuk kemudian dilanjutkan kembali melalui proses-proses verifikasi dan validasi setelah sistem requirement specification. Setelah itu, baru tahapan terakhir dari fase validasi, yaitu accepting testing. Tahap ini, tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Namun, sama seperti tahap sebelumnya, apabila ditemui error, maka proses kembali ke business requirement yang specification dan dibenahi kerusakannya untuk kemudian dilanjutkan kembali melalui proses-proses verifikasi dan validasi setelah business requirement specification tersebut. Ketika sudah tidak ada error dan kesalahan lagi yang ditemukan, maka selesailah tahapan dalam V-model ini. Di sini saya akan menyebutkan pros dan cons dari V-model. Yang pertama saya akan menyebutkan pros dari V-model. V-model penyesuaiannya itu cepat pada proyek yang baru. Lalu, dalam V-model juga memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. Karena pada setiap fase SDLC-nya terdapat dokumen yang dihasilkan pada fase verifikasi untuk digunakan dalam pengecekan di fase validasi. Lalu, V-model juga biayanya terbilang murah karena dalam perawatan dan modifikasinya lebih mudah. V-model juga sangat fleksibel. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan dalam testing, tidak perlu mengulang semua proses dari awal, seperti waterfall model. Tapi dalam V-model ini, proses bisa diulang di tengah-tengah tahap. Keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan model waterfall, karena terdapat fase pengujian dalam siklus hidup V-model. Lalu, cons dari V-model yaitu adalah aktivitas V-model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan keseluruhan organisasi, sehingga biasanya V-model ini hanya digunakan dalam jangka waktu yang singkat dan dalam lingkup yang kecil. Lalu, metode yang ditawarkan itu terbatas. Toolnya juga tidak selengkap yang dibicarakan. V-model juga merupakan model yang project-oriented, sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. V-model juga terlalu fleksibel. Implementasi dari V-model. V-model adalah model prosedur yang populer di industri dan dianggap sebagai standar resmi untuk proyek TI oleh agen federal. V-model wajib untuk sebagian besar vendor untuk proyek perangkat lunak sektor publik. Karena itu, ini adalah penting bagi perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak untuk biro iklan ataupun kementerian. V-model juga dapat digunakan untuk proyek perangkat lunak dalam berbagai ukuran, baik dari perdagangan, militer, ataupun sektor publik. Model ini juga dapat berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi organisasi dan pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan kemajuan sistem TI yang beragam. Untuk lebih lanjutnya, V-model juga dapat diterapkan pada area pengembangan lain seperti sistem elektronik ataupun mekanik dalam penelitian dan sains. V-model juga banyak dipakai oleh industri perangkat medis dalam beberapa tahun terakhir ini. Persamaan waterfall model dan V-model. Waterfall model dan V-model sama-sama kurang cocok untuk proyek besar dan kompleks. Lalu, waterfall model dan V-model juga sama-sama memiliki sifat sekuensial atau berurutan dan ataupun sistematis, karena dapat dilihat dari proses yang ada dalam kedua model ini. Yang selanjutnya itu adalah perbedaan dari waterfall model dan V-shape model dan V-model. Pada waterfall model, model ini menggunakan pendekatan desain sekuensial yang relatif linear untuk pengembangan proyek perangkat lunak. Sedangkan V-model, model ini pelaksanaan tahapannya terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Kemudian, pada waterfall model, prosesnya itu berkelanjutan, sedangkan pada V-model, prosesnya simultan. Lalu, pada waterfall model, total cacat pada perangkat lunak yang dikembangkan lebih tinggi
dan identifikasi cacat itu diidentifikasikan pada tahap pengujian. Sedangkan pada V-model, total cacat pada perangkat lunak yang dikembangkan itu lebih rendah dibandingkan dengan waterfall model. Dan identifikasi cacat diidentifikasikan dari tahap awal. Berikut adalah referensi dari pengerjaan tugas ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.